Baik, perkenalkan, di sini saya Ibu Tioga Ananta Nugraha, NIM 196212125. Kelas A3 akan mempresentasikan mengenai tugas komunikasi arsitektur, yaitu mengenai arsitek Tadao Ando. Tadao Ando lahir tanggal 13 September tahun 1941 di Osaka, Jepang. Adalah seorang arsitek Jepang, Profesor Emeritus Universitas Tokyo, pemenang penghargaan arsitektur Pritzker, konsultan bagi Gerakan Forum Parlementer untuk Jepang Baru atau Congressional Forum for New Japan atau 21 Saiki Rinko. Ciri khas karyanya berupa dinding dan konstruksi dari beton expose tanpa finishing. Tadao Ando lahir di distrik Minato, Osaka sebagai putra kembar. Dibesarkan kakek dan nenek dari pihak ibu di distrik Asahi. Nama keluarga Ando diperolehnya dari keluarga ibunya. Adik kembarnya bernama Takao Kitayama, memiliki perusahaan konsultan dan desain, Kitayama dan Company di Tokyo. Arsitek Kojiro Kitayama berkolaborasi dengan Peter Eisenman adalah adik bungsunya. Ando pernah berkuliah malam di jurusan Arsitek Osaka Institute of Technology Junior College, namun tidak sampai selesai. Arsitektur sering dikatakan dipelajarinya secara otodidak dengan membaca buku dan mengamati karya-karya arsitektur dalam perjalanannya di banyak negara. Pernah berkuliah di Sekolah Seni Setsu Mode Seminar yang didirikan Setsu Nagasawa. Selain itu, ia pernah bekerja di sebuah biro arsitek serta mengikuti kursus interior secara tertulis. Sebelum mendesain bangunan, Ando pernah menangani interior sejumlah kafe di wilayahnya. Pada tahun 1969, Tadao Ando mendirikan Biro Arsitek Tadao Ando Arsitek dan Associates di Osaka. Kantornya banyak menerima pesanan bangunan rumah tinggal. Karya-karya awalnya termasuk kebun mawar di distrik kota Kobe tahun 1977 dikerjakan bersama Yasuhiro Hamano dari tim Hamano. Penghargaan Institut Arsitek Jepang diterimanya untuk desain rumah tinggal sederhana di Osaka, Sumiyashi no Nagaya atau Azuma House, pada tahun 1979. Sejak itu pula, Ando mengembangkan gaya arsitektur berupa bentuk-bentuk geometris dan dari beton expose tanpa finishing. Kemudian di sini ada body of work atau karya-karya beliau. Yang pertama ada Museum Kesusastraan Himeji. Museum ini dibangun untuk memperingati ulang tahun ke-100 dari kota Himeji yang didedikasikan untuk Tetsuro Watsuji, filsuf tahun 1889 sampai 1960. Dan 8 petulis lokal lainnya terdiri dari bangunan utama dan aneks dibangun pada tahun 1996 untuk melayani sebagai perpustakaan dan arsip dari karya-karya penulis Ryotaro Shiba. Di antara keduanya, terdapat bangunan Bokkeitai dibangun oleh keluarga Hamamoto. Kemudian yang kedua ada bangunan Church of the Light. Tadao Ando sering menggunakan filosofi Zen saat membuat konsep strukturnya. Salah satu tema yang dia ungkapkan dalam karya ini adalah sifat ganda dari keberadaan ruang kapel ditentukan oleh cahaya. Kontras yang kuat antara cahaya dan benda padat. Di kapel cahaya masuk dari belakang latar dari samping potongan silang di dinding beton yang memanjang secara vertikal dari lantai ke langit-langit dan secara horizontal dari dinding ke dinding sejajar sempurna dengan sambungan di beton. Kemudian yang ketiga ada Museum Santori. Bekas museum berganti nama menjadi Osaka Culturarium di Tembosan pada tahun 2013. Berbagai macam spesial trendy dan menarik, botani dan seni rupa dan lainnya. Tujuannya adalah untuk fasilitas yang menawarkan aktivitas budaya yang semakin beragam melalui kolaborasi dengan fasilitas Tembosan Harbor Village seperti akuarium, kayukan, dan Tembosan Marketplace. Kemudian yang keempat ada Museum Seni Modern Fort Worth. Nah, museum ini mencontohkan karya arsitek Jepang Tadao Ando melalui geometrinya sederhana, penggabungan lingkungan alam, dan pemilihan material yang sangat minim. 5 pavilion panjang beratap datar tampak mengapung di atas kolam refleksi seluas 1,5 hektar yang mengingatkan pada proyek Tadao Ando yang lainnya. Kemudian di sini ada Hyakudanen. Salah satu ciri paling khas di kompleks ini adalah Hyakudanen, 100 taman bertingkat sekelompok 100 hamparan bunga atau taman persegi kecil di lereng, yang disusun dalam kisi-kisi yang tersebar di beberapa tingkat.
Ratusan mengacu pada jumlah kebun mini dan bukan anak tangga, karena ada 1.575 anak tangga dan 235 penerbangan. Kemudian yang di sini ada Hotel Westin Awaji. Nah, hotel ini berpusat di konferensi hotel dan peringatan di Awaji, Hyogo, dibangun di dekat epicentrum gempa bumi besar Hanshin Awaji tahun 1995. Nah, hotel ini dirancang oleh Tadao Ando yang telah mulai merencanakan proyek sebagai taman sebelum gempa bumi. Hotel ini dioperasikan sebagai Westin Awaji Island Resort. Kemudian di sini ada bangunan Honfukuji Temple. Nah, bangunan ini dikenal sebagai kuil air karena alasan yang terlihat jelas saat Anda melihatnya. Mendekati itu, Anda melihat kuil yang tampak cukup standar, tetapi sebuah tanda mengarahkan Anda ke jalan yang mengarah ke belakang ke tempat Anda harus melewati koridor 2 dinding beton polos yang melengkung dengan lantai kerikil putih. Ini adalah tanda Anda klasik dan menciptakan ruang yang berubah secara dramatis saat matahari melintasi langit dan menciptakan berbagai bentuk cahaya dan bayangan pada waktu yang berbeda sepanjang harinya. Kemudian di sini ada Museum Seni Hyogo. Museum Seni Prefektur Hyogo adalah galeri seni kota yang sengaja dibangun di Nadaku, Kobe, Prefektur Hyogo, Jepang. Museum ini dibuka pada tahun 2002. Koleksi utama museum ini adalah pahatan-pahatan luar negeri dan Jepang. Cetakan luar negeri dan Jepang, lukisan gaya barat dan gaya Jepang yang terkait dengan Prefektur Hyogo. Karya-karya terkenal Jepang pada masa modern dan seni kontemporer. Museum ini memiliki ruang peringatan Ryohei Koiso dan Kanayama Heiso. Mereka adalah dua seniman kontemporer terkenal di Jepang. Bangunan museum yang modern dengan konstruksi beton dirancang oleh seorang yang terkenal, yaitu arsitek Tadao Ando. Kemudian di sini ada bangunan Museum Benesse House di Naoshima. Naoshima adalah sebuah pulau yang termasuk dalam kawasan prefektur Kawaga. Meskipun terletak di antara Takamatsu City dan Okayama City, daerah ini dekat dengan Tamano City di Prefektur Okayama. Naoshima adalah rumah bagi Museum Rumah Benesse, Museum Liufan, Museum Seni Chinsu, dan Museum Ando yang memamerkan karya-karya seniman terkenal di dunia. Karya seni dipasang di sekitar pulau ini dan menjadikan seluruh pulau layaknya sebuah museum seni. Kemudian ada 21_21 di Sunsage. Nah, bangunan ini dibuka pada tahun 2007 dalam pengaturan seperti taman dalam pengembangan komersial dan perumahan yang luas, Tokyo Midtown. Fasilitas ini terdiri dari 2 bangunan beton, kaca dan baja trapesium yang dirancang oleh arsitek pemenang Pritzker Prize, yaitu Tadao Ando. Kemudian program-program tersebut diawasi oleh Direktur Tripartite Issei Miyake, Taku Sato, dan Naoto Fukasawa. Kemudian di sini ada yang sebelah ada bangunan Museum Chikatsu Asuka. Museum Chikatsu Asuka adalah museum prefektur di kanan Prefektur Osaka, Jepang yang didedikasikan untuk wilayah Chikatsu Asuka selama periode Kofun dan Asuka. Wilayah ini pertama kali didokumentasikan di Kojiki. Taman Sejarah Chikatsu Asuka Fudoki no Oka berisi lebih dari 200 gundukan pemakaman termasuk 4 makam kekaisaran dan Shotoku Taishi dan Ono no Imuko. Kemudian yang terakhir ada Museum Seni Kontemporer Naoshima. Nah, museum ini terletak di Naoshima, Kagawagun, Prefektur Kawaga. Salah satu fasilitas desa besar Naoshima oleh Benesse Corporation dibuka pada tahun 1992 oleh Tadao Ando dan dirancang berfokus pada seni Amerika setelah Perang Dunia Kedua yang dikumpulkan oleh perusahaan seni kontemporer Jepang dan yang lain-lainnya juga dipamerkan dan fasilitas akomodasi dipasang. Kemudian di sini ada the winner of the Pritzker Architecture Prize. Jadi di sini ada bangunan arsitektur yang dibuat oleh Tadao Ando yang mendapatkan the winner of the prize Architecture Prize, Pritzker Prize. Di sini bangunan yang saya ambil yaitu Pusat Konvensi Negarawa. Nah, Pusat Konvensi Negarawa
adalah Pusat Konvensi Serbaguna di Kota Gifu, Prefektur Gifu, Jepang. Nama tersebut secara harfiah diterjemahkan menjadi Pusat Konvensi Internasional Sungai Negara. Tetapi terjemahan resmi dalam bahasa Inggris turun menjadi internasional. Pusat konvensi dibangun untuk mempromosikan Gifu sebagai lokasi yang baik untuk konvensi besar dan memiliki banyak daya tarik untuk menarik kelompok domestik dan internasional untuk mengadakan acara di kota. Arsitek terkenal Tadao Ando merancang struktur tersebut memberikan tampilan unik berbentuk telur dari luar sehingga dapat langsung dikenali. Nah, bangunan ini dibuka pada tanggal 1 September tahun 1995 dan dikelola oleh Public Hall Management Group Kota. Kemudian di sini ada teori dan konsep dari arsitektur Tadao Ando. Nah, Tadao Ando berusaha memperkenalkan satu teori modernisme yang disebutnya sebagai self-enclosed modernity yang terungkap dalam berbagai tulisan yang ditulis sendiri ataupun hasil wawancara yang dilakukan terhadapnya. Teori Ando ini berbeda dari apa yang dikenal luas di masyarakat sebagai modernisme. Self-enclosed modernity Ando berarti segala sesuatu dibangun di antara unsur regionalisme yang rasionalisasi itu sebagai bagian dari modernisme juga terpenuhi, serta dalam kesatuan antara tempat tinggal dan alam yang hilang dalam proses modernisasi. Tadao Ando tahun 2002. Nah, teori self-enclosed modernity yang diperkenalkan oleh Tadao Ando ini mengandung beberapa komponen, yaitu yang pertama ada ruang dan cinta dalam arsitektur, kemudian yang kedua ada individualisme, yang ketiga ada abstrak dan representatif, kemudian yang keempat ada arsitektur dan alam, kemudian ada material, kemudian ada geometri, kemudian ada simetri dan asimetri, kemudian ada minimalis, dan yang terakhir ada gambar dan teknologi. Baik, di sini ada eksterior. Nah, jadi di sini arsitek Tadao Ando memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu dengan menggunakan beton expose tanpa finishing pada bagian luarannya. Bisa dilihat di sini saya mengambil 4 contoh gambar. Di sini pada bagian luarnya menggunakan beton expose tanpa finishing. Dan itu merupakan ciri khas dari arsitektur Tadao Ando. Dan di sebelah kanan ini merupakan warna-warna yang warna-warna dari beton. Nah, kemudian di sini ada interior. Jadi arsitektur Tadao Ando ini pada bagian interiornya juga menggunakan beton expose dengan tanpa finishing dan juga mengkombinasikannya menggunakan material-material yang lain seperti di sini terdapat bata dan juga menggunakan kaca dan kayu. Nah, jadi pada bagian di atas ini merupakan warna-warna bagian interior yang sering digunakan oleh arsitektur Tadao Ando. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.